Teman-teman, tahukah kalian, sejak 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia memiliki sebuah pedoman hidup bernegara yang menjadi sumber hukum tertinggi. Ya, inilah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atau lebih dikenal dengan UUD 1945. Di dalamnya, tercermin cita-cita luhur para pendiri bangsa, arah perjuangan kemerdekaan, hingga jaminan hak dan kewajiban seluruh warga negara. Mari kita pelajari bersama mengapa UUD 1945 begitu penting dan bagaimana perannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada pengertian UUD 1945, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi negara yang menjadi sumber dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ditetapkannya oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, dan berisi hak-hak penyelenggara negara, hak dan kewajiban warga negara, serta struktur kelembagaan negara. Kemudian kita akan membahas sejarah singkat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, perumusan awal oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia melalui sidang 29 Mei sampai 16 Juli 1945. Yang kedua, Piagam Jakarta, yaitu di tanggal 22 Juni 1945 menjadi cikal bakal Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Dan yang terakhir, masa berlakunya, yaitu di tahun 1945 sampai 1949, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Di tahun 1949 sampai 1950 diganti menjadi Konstitusi RIS. Kemudian di tahun 1950 sampai 1959 diganti menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang terakhir, 1959 sampai sekarang, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali, yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, dari tahun 1999 sampai tahun 2002 dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Terus poin selanjutnya yaitu struktur Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, sebelum amandemen, yaitu asli di tahun 1945. Pembukaannya terdiri dari 4 alinea, batang tubuhnya terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bersifat resmi. Kemudian sesudah amandemen di tahun 2002, pembukaannya tetap sama, yaitu 4 alinea. Batang tubuhnya berubah, yaitu menjadi 21 bab, 73 pasal, aturan peralihan, aturan tambahan, dan tidak lagi menjadi bagian resmi Undang-Undang Dasar 1945. Ada isu penting dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pembukaan UUD 1945, yaitu menjadi jiwa, dasar negara, dan tujuan nasional. Lalu ada memuat Pancasila sebagai dasar negara dan alinea keempat. Lalu yang kedua, batang tubuh, mengatur hal-hal seperti bentuk dan kedaulatan negara, seperti pasal 1 NKRI, kedaulatan rakyat, dan negara hukum. Lalu yang kedua, lembaga negara, seperti MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden MA, MK, BPK, dan KY. Lalu ada pemerintahan daerah, tanda kurung, otonomi daerah. Lalu ada hak asasi manusia, pasal 24A sampai 28J. Lalu selanjutnya ada perekonomian dan kesejahteraan nasional seperti pasal 33 dan 34. Lalu yang terakhir ada pendidikan dan kebudayaan, pasal 31 dan 32. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai hukum dasar tertinggi, lalu ada landasan penyelenggaraan negara, lalu yang selanjutnya pengikat bagi pemerintah, lembaga negara, dan rakyat, lalu sebagai sumber hukum bagi semua peraturan di bawahnya, dan yang terakhir menjamin hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya ada fungsi Undang-Undang Dasar 1945,
yaitu sebagai hukum dasar tertinggi. Yang kedua, landasan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, peningkatan bagi pemerintah, lembaga negara, dan rakyat. Yang keempat, sumber hukum bagi semua peraturan di bawahnya. Yang kelima, penjamin hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya ada kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menempati kedudukan paling tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Urutannya yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga UU atau Perpu, yang keempat PP, yang kelima Perpres, yang keenam Perda. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. UUD 1945 adalah Konstitusi Dasar Republik Indonesia yang menjadi pedoman tertinggi penyelenggaraan negara. Ia lahir sejak kemerdekaan, pernah diganti beberapa kali, lalu kembali berlaku, dan kini telah diamandemen 4 kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi modern. Demikian penjelasan singkat tentang UUD 1945, Dasar Negara dan Pedoman Hidup Bangsa Indonesia. Semoga kita semua bisa memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa.